盗杀之人，我问你答。大日道啊，你什么意思啊？熟悉感。你以为我只捉蛇妖吗？有的练就不错了。我现在就不想睡。也就是说，第二嘛，求你看。杀鸡。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan membahas Donghua A Good Day to Ask episode pertamanya, yang mana ini adalah Donghua baru. Sedikit sinopsis, Donghua ini bercerita tentang dunia yang dilanda kekacauan, di mana siluman dan monster berkeliaran bebas sementara penjabat-penjabat licik memegang kekuasaan. Ditambah invasi dari dunia roh. Baik manusia maupun makhluk dari dunia roh sama-sama membuat rusuh di dunia manusia. Dan para dewa rendahan yang mengabdi pada dunia roh menindas rakyat jelata. Di tengah situasi genting itu, muncullah tokoh utama bernama Su Ying, seorang pemburu ular yang tak lagi bisa menahan amarahnya melihat penindasan tersebut. Ia akhirnya memberontak dan melakukan dosa besar, membunuh seorang dewa sekaligus menghabisi seorang penjabat istana yang tidak kompeten. Sepanjang perjalanan, Su Ying akan menghadapi iblis-iblis kuat, musuh-musuh berbahaya, serta rahasia-rahasia kuno dalam dunia yang dipenuhi kekacauan akibat makhluk buas dan iblis purba. Sementara para penguasa korup terus memanfaatkan penderitaan para rakyat. Ia harus melawan takdir dan berjuang untuk bertahan hidup melawan segala rintangan. Di awal cerita, kita disuguhi pemandangan sekumpulan kultivator, sosok-sosok yang dijuluki sebagai makhluk abadi. Mereka sedang berusaha menerobos ke tingkatan yang lebih tinggi. Seperti yang kita tahu, setiap kultivator yang sudah mencapai puncak dan yang menerobos pasti akan dihadapkan pada ujian petir. Sialnya, mereka semua gagal total. Sampai akhirnya salah satu kultivator berteriak frustasi. Siapa yang ingin ujian petir seperti itu? Percobaan naik tingkat jadi mustahil. Sambaran petir sampai 8.000 kali. Dibandingkan dengan yang lain, paling cuma 10 hingga 15 sambaran. Ini 8.000 petir. Cerita lalu melompat ke ribuan tahun ke depan. Dunia yang sudah berubah total. 8 Khan Agung kini menguasai istana kekaisaran. Sementara dunia roh memanfaatkan kekacauan itu untuk menobatkan diri mereka sebagai dewa secara besar-besaran. Jadi ya dewa-dewa gituan. Tujuannya jelas merampas otoritas yang seharusnya jadi hak suku manusia. Akibatnya para iblis berpesta pora dan monster merajalela di mana-mana. Yang paling menderita yang jelas adalah suku manusia. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain memuja para dewa demi memanfaatkan perlindungan. Salah satunya adalah lewat ritual pemujaan, dan kebetulan hari itu adalah hari pemujaan dewa. Ketika warga sedang mempersiapkan ritual itu, tiba-tiba muncul serangan dari monster ular besar. Kemunculannya membuat para warga lari kemana-mana, tapi tidak untuk satu pemuda, yakni MC utama kita yang adalah Su Ying, yang dikenal sebagai penangkap ular di desa itu. Setelah berhasil membanting si ular, makhluk itu murka karena merasa diganggu di tengah waktu makannya oleh bocah yang menurutnya kelewatan sombong. Tapi Su Ying tidaklah peduli. Serangannya terus dilancarkan sampai beberapa tulang ular itu remuk, dan pukulan pamungkasnya berhasil menaklukkan si ular yang kemudian menyusut kembali ke bentuk kecilnya. Ular ini bernama Nia. Warga desa berterima kasih, terutama Paman Jianglu, ayah angkat Su Ying. Ternyata Su Ying sudah tidak punya orang tua sejak kecil. Yang bekerja sebagai pemburu ular meninggal saat menjalankan misi memburu dewa ular. Berkat Paman Jianglu, Su Ying bisa bertahan hidup dan kini bekerja sebagai pemburu ular untuk melindungi warga desa. Sementara itu, Nia si ular penasaran soal jati diri Su Ying. Dia yakin Su Ying bukanlah pemburu ular biasa. Benar saja, ketika mengintipnya, Nio kaget mendapati Su Ying sedang berkultivasi menyerap esensi bulan dan matahari. Dan yang lebih mengejutkan, teknik yang dipakainya adalah teknik kultivasi kasiluman. Padahal Su Ying jelas-jelas manusia. Bagaimana mungkin kecepatan penyerapannya itu jauh melampaui Nio itu sendiri? Tak lama, Paman Jianglu datang mengajak Su Ying menghadiri pemujaan dewa.
Swing menolak dengan alasan keluarganya terlalu miskin untuk mempersembahkan apapun kepada dewa rendahan itu. Mendengar ucapannya itu, Paman Jianglu langsung menutup mulut Swing, memintanya berhenti berbicara sembarangan karena setiap ucapannya didengar oleh para dewa. Swing tetap menegaskan dirinya tidak akan datang, karena kehadirannya justru bisa menjadi masalah. Paman Jianglu pun tidak bisa memaksanya dan berangkat sendiri. Sepeninggalnya Paman Jianglu, Swing menginterogasi Niu dengan sedikit ancaman. Jika dia bertanya, maka Niu harus menjawabnya, karena jika tidak, nyawanya itu akan tamat. Pertanyaan pertama, bagaimana Niu bisa menjadi siluman? Niu kemudian menjelaskan semuanya berawal dari leluhurnya yang tanpa sengaja memasuki sebuah gua dan memakan sebuah pil obat. Pil itu membuka pikirannya secara ajaib. Tiba-tiba bisa berbicara, mengenali huruf, bahkan membaca. Sejak itu, leluhurnya berkultivasi mengikuti sebuah kitab suci, berubah menjadi siluman ular besar, dan kemampuan itu diwariskan turun-temurun. Swing lantas meminta Niu menunjukkan kitab suci itu. Ternyata isinya adalah teknik pemandu matahari agung dan itu membuat Swing bingung setengah mati. Bagaimana ular tanpa tangan dan kaki bisa mempelajari teknik tinju? Lalu Niu pun menjawab santai, apapun yang bisa dipelajarinya, ya dipelajari saja. Karena dia itu memang tidak punya pilihan lain. Justru Swing sendiri lebih tertarik pada teknik tinju iblis sapi berkekuatan gajah. 盗杀之人，我问你答。大日岛，你什么意思啊？熟悉感。你以为我只捉蛇妖吗？有的练就不错了。 Di sisi lain di kuil leluhur klan Jiang, para warga sedang melaksanakan pemujaan. Tiba-tiba arca dewa di hadapan mereka bergerak. Sosok itu dikenal sebagai Dewa Tanjang, dewa roh penjaga desa klan Jiang. Sekali lagi, ini adalah permainan dewa-dewaan yang merampas hak manusia dan membuat mereka sengsara. Buktinya dalam sebulan mereka sudah harus melakukan pemujaan sampai 2 kali. Kali ini Dewa Tanjang murka besar karena persembahan yang diberikan dianggap tidak memuaskan. Tuan Jiang, kepala klan, kemudian membacakan daftar warga yang telah memberikan persembahan. Saat gulungan itu diperiksa, ketahuan ada satu nama yang datang dengan tangan kosong, yakni Paman Jianglu. Sementara itu, Swing masihlah berlatih tinju iblis sapi. Dia tanpa sengaja mendengar 2 warga membicarakan Paman Jianglu yang hadir dalam pemujaan tapi tidak membawa persembahan apapun. Mereka tahu bahwa kondisi ekonomi Paman Jianglu yang serba kekurangan, tapi mereka menyayangkan kenapa dia tetap datang. Karena sudah pasti Dewa Tanjang tidak akan tinggal diam. Mendengar hal itu, Swing pun menjadi sangat khawatir oleh keselamatan pamannya. Benar saja, Dewa Tanjang murka pada Paman Jianglu. Ia pun memerintahkan agar putrinya diserahkan kepada persembahan. Paman Jianglu memohon ampunan karena putrinya sudah dibawa oleh penjabat pemerintah dan tidak mungkin diserahkan lagi. Mendengar jawaban itu, Dewa Tanjang semakin murka, merasa dihina karena Paman Jianglu ternyata lebih menghormati penjabat pemerintah dibandingkan dirinya. Ironisnya, baik pihak pemerintah maupun sang dewa sama saja. Keduanya sama-sama menginginkan kecantikan putri Paman Jianglu demi kepentingan pribadi. Namun Tuan Jiang mengambil langkah ekstrim. Dia menebus kembali putri Paman Jianglu dengan uangnya sendiri, lalu mempersembahkannya langsung kepada Dewa Tanjang, semata demi cari muka. Tak berhenti sampai di situ, putri Paman Jianglu, Jiangsu, sudah dipaksa mengenakan busana pernikahan. Sebagai ayah, Paman Jianglu tentu tidaklah terima. Dia pun mencoba melawan sekuat tenaga, memohon ampunan agar putrinya tidak diambil. 我现在就不想睡。也就是说，第二嘛，求你看，老爷，求你。 Akan tetapi Dewa Tanjang yang mesum itu tidaklah peduli sama sekali, bahkan mengancam seluruh warga bahwa tanah klan Jiang akan dilanda musim kemarau panjang jika permintaannya itu tidak dipenuhi. Padahal ancaman itu justru merugikan dirinya sendiri. Kalau warga gagal panen karena kekeringan, dari mana lagi dia bisa mendapatkan persembahan? Begitulah gambaran nyata dari perampasan otoritas suku manusia oleh para dewa. Paman Jianglu yang sudah tua dan menerima pukulan telak secara fisik dari amukan Dewa Tanjang mengalami luka yang parah. Sementara itu, Swing baru saja tiba di kuil leluhur klan Jiang. Begitu pintu dibuka, dia mendapati Paman Jianglu telah meninggal dunia tepat di hadapannya. Pada saat itu, Swing langsung dikuasai amarah yang membara.
teringat semua kebaikan Paman Jianglu selama ini. Tanpa sosok itu, mungkin dia sudah lama mati sejak kecil. Dewa Tangchang memerintahkan Tuan Jiang untuk mengusir Suing dari kuil. Tapi Suing tidaklah peduli. Hanya dengan satu pukulan, leher Tuan Jiang langsung berputar 180 derajat hingga meninggoy di tempat. Melihat pembunuhan itu, seluruh warga pun menjadi sangat panik dan berusaha menyelamatkan diri masing-masing. Dewa Tangchang lantas melayangkan pukulan telak yang membuat tubuh Suing terpental hebat. Namun di luar dugaan, Suing masihlah mampu berdiri tegak. Dan nada penuh provokasi, dia menatap sang dewa dan berkata, apakah dia itu sudah puas memukul dirinya? Dan sekarang adalah giliran Suing untuk bisa membalasnya. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.